Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak semua. Oke, untuk minggu ini kita akan meneruskan atau melanjutkan dari pembelajaran yang minggu lalu, yaitu tentang wirausaha produk teknologi, transportasi, dan logistik. Kalau untuk minggu lalu kita sudah mempelajari tentang transportasi logistik dan anak-anak sekalian sudah mengerjakan untuk LK2 ya. Untuk minggu ini anak-anak bisa meneruskan mengerjakan di LK4 ya. Di LK4 yang terdiri dari ini, sumber tenaga dan sistem pada alat transportasi. Kita amati ya anak-anak bahwa di tugas 4 ini yaitu mengamati sumber tenaga, pengendali, dan sistem yang digunakan untuk perpindahan. Menuliskan hasil pengamatan dalam tabel. Jadi di sini anak-anak bisa berdiskusi dengan teman kelompoknya dalam satu kelompok untuk mengerjakan tugas 4. Tugas 4 dikerjakan di LK4 anak-anak. Nah, di tugas 4 ini anak-anak disuruh untuk mengamati sumber tenaga apa yang dipakai dalam memindahkan barang. Kalau untuk minggu lalu kan sudah dipelajari ya untuk logistiknya, transportasi logistik. Nah, itu silakan anak-anak untuk menuliskan sesuai dengan LK4. Ada alat transportasi, sumber tenaganya apa, pengendalinya apa, dan sistem penggeraknya apa. Misalkan alat transportasinya berupa mobil box, sumber tenaganya di sini adalah bensin, pengendalinya adalah manusia, sistem penggeraknya adalah mesin. Seperti itu ya anak-anak. Jika ada pertanyaan nanti langsung bisa tanya ke Bu Asti. Oke, untuk selanjutnya anak-anak bisa memperhatikan di halaman 44. Di sini ada suatu ini ya, gambar yang istilahnya di sini ada produk ya, dijelaskan di sini ada produk. Produk itu bisa berupa ini ya, maksudnya di sini misalkan suatu produk itu dihasilkan dari material. Ada teknik, ada estetik, ekonomis, pengguna sama fungsi ya. Pastinya suatu produk itu pasti ada fungsinya. Dan kalau kita menghasilkan produk itu biasanya ada teknik-teknik tersendiri dalam membuat suatu produk. Dan material paling penting juga. Material ini juga sangat dibutuhkan. Untuk keindahan, estetis itu adalah keindahan atau misalnya kalau kita membuat suatu produk ya harus bagus, harus menarik orang, ya. Terus faktor ekonomi itu berarti di sini harganya jangan terlalu mahal anak-anak. Kalau bisa dijangkau oleh konsumen. Tinggal nanti sasarannya siapa. Sasarannya misalkan anak sekolah, anak kuliah, orang yang sudah tua. Lah itu disesuaikan ya. Seperti itu. Dah, kita lanjutkan di perancangan dan produksi produk teknologi transportasi dan logistik. Di dalam suatu perancangan itu kita membutuhkan apa saja anak-anak? Di dalam suatu perancangan itu kita membutuhkan identifikasi masalah. Bagaimana cara mengidentifikasi masalah? Dan bagaimana kita bisa menemukan solusinya? Nah, di identifikasi masalah ini itu kalau kita baca di sini ada contoh kasusnya anak-anak. Nah, misalkan konsumen membeli 4 jus buah dalam gelas plastik dan akan membawanya ke rumah. Bagaimana agar konsumen dapat membawa dengan nyaman dan buah dalam gelas tidak tumpah? Nah, terus ada lagi, sebuah usaha catering harus membawa 100 piring makan dan 100 pasang sendok garpu untuk sebuah pesta kebun dan pesta di lapangan rumput. Bagaimana agar piring tersebut bisa dibawa dengan aman ke lokasi pesta yang tidak memungkinkan dijangkau oleh mobil.
Atau di sini juga ada contoh kasus lagi anak-anak. Ada panen jamur pada rak jamur tersusun vertikal, membutuhkan alat bantu bawah yang memudahkan petani membawa dan menyimpan hasil panen dan juga melindungi resiko dari kerusakan. Dari contoh identifikasi masalah atau contoh dari masalah tersebut, maka anak-anak nanti akan mencari solusi. Ada tahapan identifikasi masalah. Terus di sini ada mencari solusi dengan curah pendapat atau istilahnya kalau curah pendapat berarti di sini ada istilahnya brainstorming. Berarti semua ide dikeluarkan ya dari kelompoknya. Kamu punya ide misalkan bikin rak seperti apa tadi kalau jamur ya, rak seperti apa biar petani kalau panen tidak susah. Terus ada lagi di sini, kalau bawa jus itu konsumen biar tidak jusnya tumpah bagaimana? Berarti kan kita membuat kemasan. Membuat kemasan yaitu hasil produk kita, produk makanan kita. Mungkin nanti di wadahnya jus itu kamu kasih label. Seperti yang kita pelajari di bab 1 kemarin ya, anak-anak bahwa kita juga sudah pada tugas kalau tidak salah pada tugas berapa? Tugas ini ya, tugas 7 ya. Ya, membuat kemasan itu anak-anak sudah belajar itu. Jadi anak-anak pastinya di sini mudah untuk mencari solusinya ya. Karena kemarin kita sudah membahasnya di bab 1 tapi masih tahap perancangan. Tapi di sini perancangan itu lebih ditata lagi anak-anak. Jadi di sini setelah ada identifikasi masalah, ada mencari solusi. Di sini ada lagi rasionalisasi. Rasionalisasi itu apa sih anak-anak? Yaitu proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan pertimbangan-pertimbangan teknis. Di antaranya, bagaimana cara menggunakan produk tersebut? Apakah bahan dan teknik yang sudah tepat itu dapat diwujudkan? Apa memungkinkan untuk diproduksi dengan teknik produksi? Nah, terlihat di sini anak-anak. Tadi kan kasusnya itu adalah membawa jus. Nah, kalau kemasannya seperti tampak pada halaman 47 ini kira-kira jusnya tumpahkah? Enggak kan? Nah, ini adalah ide yang didapat mungkin dari sharing dengan kelompoknya tadi. Ya. Nah, seperti ini gambarannya, teman-teman. Terus atau tadi juga bagaimana cara membawa piring dan sendok biar tidak pecah. Nah, ini dibikinin satu kantong ya, satu kantong yang dipakai untuk membawa piring. Biar kita kalau membawa piring itu lebih mudah. Ini pengusaha catering ini biasanya permasalahannya seperti itu. Oke. Nah, di sini juga ini ada sketsanya ya. Salah satu sketsa fungsinya untuk ini peralatan makan. Nah, ini yang sini ya. Terus yang ini itu rak untuk jamur tadi. Masalahnya tadi kan petani susah untuk membawa hasil panennya. Ya, biar jamurnya tadi tidak layu dan tetap segar sampai dengan konsumen. Makanya petani tadi merancang suatu rak yang dipakai untuk membawa hasil panennya. Setelah itu, yang dilakukan apalagi anak-anak? Yang dilakukan adalah yang langkah keempat yaitu prototipe dan membuat studi model. Dari rancangan tadi akhirnya dibuat prototipe. Kalian membuat aslinya. Dari ini rancangannya segini. Oh, berarti saya harus membuat seperti ini, ukurannya segini. Nah, akhirnya dibuatlah prototyping. Terus di sini ada yang kelima yaitu penentuan desain akhir ya. Jadi itu istilahnya sudah melalui perencanaan, melalui pemilihan ide yang terbaik, akhirnya nanti
jadi prototyping, diprototypekan dulu, terus akhirnya di sini yang terakhir desain akhir. Jadi di desain akhir itu sudah melalui diskusi dan evaluasi. Jadi kalau sudah melakukan itu berarti rancangannya sudah layak untuk dipakai atau aman untuk dipakai. Seperti itu anak-anak. Nah, untuk selanjutnya anak-anakku, karena tadi LK4 mungkin sudah mengerjakan. Nah, mengerjakannya maksud saya di minggu ini ya anak-anak ya. Untuk LK4 itu dikerjakan tugasnya untuk minggu ini. Dan kalau untuk halaman 50 ini mungkin nanti minggu depan akan Bu Asti terangkan lagi untuk tugas 5 ya. Dan jangan lupa anak-anak mengerjakan tugas-tugasnya yang lalu yang belum dikerjakan. Bu Asti hanya mengingatkan. Kalau ada pertanyaan, silahkan WA Bu Asti langsung atau juga bisa menemui Bu Asti langsung atau juga bisa komen di Google Classroom-nya. Jangan lupa jaga kesehatan anak-anakku dan jangan lupa juga subscribe di channelnya Bu Asti. Saya akhiri dulu anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.